Shalom Sobat Samas, kita berjumpa kembali dalam Renungan Samas hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami menaikkan syukur atas berkat-Mu sehingga kami boleh ada sampai detik ini. Sekarang kami memohon hikmat Tuhan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya kami dimampukan untuk memahami dan melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala hikmat, kami berdoa dan memohon. Amin. Mari kita dasari perenungan kita hari ini dari 1 Raja-Raja 3 ayat 9 sampai 12 yang berbunyi, "Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini?" Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, "Oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau." Sobat Samas yang setia, tema kita hari ini adalah doa, harapan, dan kenyataan. Kita akan mulai dari kenyataan. Kenyataan atau realitas apa yang sedang dihadapi oleh Raja Salomo yang muda itu? Kenyataannya Raja Salomo sadar betul bahwa ia tidak mampu untuk memimpin bangsa Israel menggantikan ayahnya, Raja Daud. Paling tidak ada 4 kenyataan atau realitas yang ia sadari. Pertama adalah nama besar ayahnya, Raja Daud. Ia tentu saja ingin menjadi raja seperti ayahnya. Yang kedua, ia menyadari bahwa ia masih sangat muda. Ketiga, ia sadar bahwa ayahnya semasa hidupnya mempunyai banyak musuh dan raja-raja yang sakit hati karena dikalahkan. Kenyataan yang keempat dan terakhir, Raja muda Salomo itu mengetahui dan memahami dengan benar bahwa bangsa yang akan ia pimpin terkenal sebagai bangsa yang bebal, tebal telinga, dan tegar tengkuk. Bangsa yang sangat sulit diatur. Kenyataan-kenyataan yang demikian itulah yang sulit untuk ia atasi sebagai raja yang masih muda. Namun, di tengah kenyataan yang menghimpit itu, Raja Salomo tidak membiarkan dirinya tenggelam dalam keputusasaan, tetapi ia memiliki harapan. Harapannya tidak didasarkan pada kekuatan militer dan nama besar ayahnya saja, melainkan pada kesetiaan Allah yang telah menyertai ayahnya. Itu cukup menjadi jaminan bahwa dia juga akan disertai oleh Tuhan. Harapan yang hidup di dalam hati Raja Daud ternyata juga hidup di dalam hatinya. Itulah yang mendorongnya untuk melangkah mendekat kepada Tuhan, bukan menjauh atau mengandalkan yang lain. Untuk mewujudkan harapan itu, Salomo pergi ke Bukit Gibeon untuk mempersembahkan 1000 korban dan berdoa memohon hikmat kepada Tuhan. Tuhan menampakkan diri dalam mimpi dan berfirman kepada Raja Salomo, "Mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu." Salomo meminta hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umat Israel. "Mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu." Seolah Salomo tahu apa yang Tuhan akan berikan. Harusnya demikian ketika kita berdoa, yaitu isi doa kita disesuaikan, diselaraskan dengan kehendak Tuhan.
Dari mana kita tahu kehendak Tuhan? Dari relasi kita dengannya. Ketika kita akrab dan mengenalnya, maka kita akan tahu kehendaknya. Kita akan tahu apa mau Tuhan. Roh Kudus akan memberikan kepekaan itu kepada kita. Mengagumkannya, karena doa Salomo selaras dengan kehendak Allah, Tuhan tidak hanya memberikan apa yang ia minta, tetapi juga apa yang tidak ia minta, yaitu kekayaan, kehormatan, dan umur panjang. Sobat Samas yang terkasih, ketika kita menghadapi kenyataan apapun yang tidak menyenangkan, maka kita harus ingat bahwa kita harus memiliki pengharapan, dan pengharapan itu harus kita sampaikan kepada Tuhan dalam doa kita. Ketika doa kita selaras dengan kehendak Tuhan, kita tahu bahwa Allah yang kita sembah sanggup menolong, bahkan lebih dari apa yang kita doakan dan harapkan. Kuncinya satu, yaitu kita memiliki relasi yang intim dengan Allah, sehingga kita tahu apa kehendaknya. Bagaimana dengan kita, Sobat Samas? Demikianlah renungan kita hari ini. Mari kita tutup dengan doa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu. Kami diberikan seorang tokoh Alkitab yang paling berhikmat sebagai teladan iman kami. Tolonglah kami agar kami selalu memohon hikmat-Mu dalam hal apapun, agar kami tidak salah melangkah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.